10 jenis hantu seram di Indonesia yang jarang kita ketahui. Pada setiap negara, tentunya mempunyai hal-hal yang berbau mistis, dengan adanya keberadaan sosok makhluk kasat mata yang berbeda-beda. Di Indonesia, masyarakat mengenal istilah hal mistis, mulai dari pesugihan, dukun, hingga makhluk astral yang begitu melekat di kehidupan masyarakat dari dulu hingga sekarang. Di Indonesia, kita juga mengenal beragam cerita makhluk kasat mata yang familiar seperti pocong, genderuwo, kuyang, hingga kuntilanak. Sosok beberapa hantu tadi semakin melekat erat dalam benak kita karena sering diangkat dalam film layar perak Indonesia yang bergenre horor. Namun dalam kenyataannya, masih banyak hantu-hantu seram lainnya yang dianggap sebagai hantu legend, seperti halnya beberapa hantu lokal berikut ini. Mungkin saja, sosok hantu-hantu tersebut belum dapat menyamai kepopuleran kuntilanak, pocong, genderuwo, dan juga tuyul. Meskipun begitu, sosoknya ternyata tidak kalah menyeramkan dibanding hantu-hantu populer lainnya. Nah, berikut ini, beberapa sosok hantu seram asli Indonesia, yang mungkin saja belum Anda ketahui. 1. Oreng Pote. Oreng Pote adalah sosok makhluk kasat mata yang sangat terkenal dan ditakuti oleh masyarakat di Pulau Bawean. Pulau ini terletak di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Wujud Oreng Pote adalah hantu berkulit putih sepucat mayat serta menyerupai manusia. Hantu ini sangat dihindari karena katanya bisa mendatangkan kesialan atau bencana. Bahkan, tidak hanya orang yang melihatnya yang akan tertimpa musibah, akan tetapi, orang sekitarnya juga akan terkena dampaknya. Seperti terkena penyakit aneh, usaha hancur, hingga kematian tiba-tiba. Untuk menghindarinya, masyarakat Pulau Bawean akan mengadakan ritual atau menutup rumah jika malam sudah tiba. 2. Jerangkong. Jerangkong ini adalah sejenis hantu yang memiliki wujud seperti tengkorak yang berjalan. Jerangkong yang memiliki arti tulang rangka manusia ini berasal dari Jawa. Katanya, jerangkong ini sangat suka dengan telur ayam, makanya makhluk menyeramkan tersebut sering menampakkan diri di lingkungan yang sepi di sekitar kandang ayam. Kehadiran jerangkong ditandai dengan suara gemeretuk tulang. Ketika jerangkong keluar, akan muncul asap dari dalam kuburan. 3. Suanggi. Suanggi adalah hantu yang terkenal di Papua dan Maluku. Konon berdasarkan cerita sekitar, Suanggi merupakan jelmaan penyihir atau dukun yang memiliki ilmu hitam yang tinggi. Suanggi dipercaya bisa berubah menjadi sosok wanita cantik yang suka mengincar pria hidup belang. Jenis hantu ini akan menyerang dan memakan alat vital si pria. Suanggi biasanya akan menampakkan diri pada malam hari. Ketika Suanggi datang, ia akan muncul seperti bola api yang terbang di atas rumah korbannya. 4. Kuyang. Makhluk kasat mata yang satu ini berasal dari Kalimantan. Dibanding film horor yang ceritanya tidak masuk akal, asal-usul tentang kuyang jauh lebih menyeramkan. Konon, kuyang merupakan siluman berwujud kepala manusia, dengan isi tubuh yang masih menempel, tanpa kulit dan anggota badan sama sekali. Kuyang sebenarnya wanita yang mempelajari dan memiliki ilmu hitam untuk bisa tetap hidup abadi. Kuyang disebut juga dapat terbang untuk mencari darah bayi atau darah wanita setelah melahirkan. Namun tenang saja, ternyata kuyang juga dapat diusir. Cara mengusirnya adalah dengan meletakkan sisir, cermin, dan pisau di sekitar wanita yang melahirkan. 5. Begu Ganjang. Di wilayah Sumatera Utara, ada sesosok hantu yang tak kalah menakutkan, namanya adalah Begu Ganjang. Orang dari Tapanuli biasanya tahu-menahu mengenai hantu yang satu ini. Apabila diartikan ke dalam bahasa Indonesia, nama Begu Ganjang akan berarti hantu panjang. Bahkan katanya, makhluk ini punya tubuh yang tinggi seperti Slenderman, yaitu karakter fiksi dan supranatural dari film horor Amerika. Karena kepercayaan orang Tapanuli akan makhluk kasat mata ini masih sangat kental, jika ada warganya yang meninggal secara misterius, maka yang biasanya disalahkan adalah jenis hantu ini. 6. Banaspati. Nama Banaspati mulai familiar terdengar di telinga orang Indonesia. Alasannya, kenapa hantu ini tidak begitu terkenal? Karena
hantu ini adanya hanya di daerah tertentu saja. Akan tetapi, khususnya warga Jawa Tengah, biasanya akan tahu, apa itu hantu Banaspati. Hantu Banaspati biasanya berbentuk bola, dengan api menyala yang bisa membakar dan menghisap darah manusia. Konon menurut cerita, Banaspati adalah perwujudan manusia yang mempelajari ilmu hitam tingkat tinggi. Ketika meninggal, orang ini akan berubah menjadi Banaspati. Banaspati memiliki sifat yang negatif, sehingga harus dihindari jika ketemu dengannya. Untuk bisa selamat dari serangannya, orang harus lari secepat mungkin dan menjeburkan diri ke sungai. 7. Antu Banyu. Orang-orang Sumatera Selatan mengenal Antu Banyu sebagai sesosok hantu yang mendiami Sungai Musi dan Muara II. Tidak ada yang tahu persis seperti apa sosok hantu ini sebenarnya. Konon, hantu ini berwujud seperti wanita berambut panjang dan memiliki tubuh yang sangat berat. Itulah sebabnya, kenapa setiap kapal yang dinaiki dan dihuni Antu Banyu selalu tenggelam. Orang yang menaiki kapal tersebut akan dibunuh dan dimakan oleh Antu Banyu. Apabila mayat korban ditemukan, akan terlihat di bagian ubun-ubun dan punggungnya berlubang. Antu Banyu adalah merupakan salah satu urban legend yang mengerikan. 8. Glundung Plecek. Hantu Glundung Plecek yang ada di Pulau Jawa ini adalah sesosok berupa kepala manusia yang terlepas dari tubuhnya. Hantu ini seringkali mengitari jalanan dan membuat manusia yang melihatnya jadi ketakutan. Glundung Plecek jatuh seperti buah durian atau buah kelapa, dan ketika orang akan mengambil buah tersebut, hantu ini akan muncul dan membuat orang menjadi takut dan terus mengejar hingga orang itu terjatuh. 9. Parakang. Sesosok hantu ini berasal dari daerah Sulawesi Selatan. Parakang sangat suka memangsa anak-anak yang ditinggal sendiri oleh kedua orang tuanya. Hantu ini menyerupai manusia, akan tetapi rambutnya berantakan dan mempunyai bau yang khas. Terkadang, Parakang suka merubah wujudnya menjadi hewan seperti kucing atau anjing. Namun, kaki bagian belakangnya akan lebih panjang, dan ketika berjalan, hewan perwujudan Parakang ini terlihat berjalan menunduk di bagian kepalanya. Jika seseorang terkena gigitannya, maka akan mengalami gangguan pencernaan, hingga ketika buang air, selalu berdarah. 10. Mariaban. Merupakan sesosok hantu atau siluman, yang hidup di pedalaman Kalimantan. Makhluk ini, memiliki tubuh yang besar dan bulu lebat di tubuhnya. Masyarakat Kalimantan juga suka berburu Mariaban untuk diambil bulu dan minyaknya. Konon katanya, bulu dan minyak tersebut, jika ada wanita yang disukai, bisa digunakan untuk memelet. Hantu Mariaban suka meminum darah, dan biasanya mereka menangkap manusia yang sedang sendirian di dalam hutan. Dia akan membunuh manusia tersebut, dengan menghisap semua darahnya sampai habis. Demikianlah 10 jenis makhluk kasat mata yang tidak kalah menyeramkan jika dibandingkan dengan makhluk sejenis lainnya yang lebih populer seperti pocong, genderuwo, kuntilanak tuyul dan lain-lain yang ada di daerah Indonesia. Sekian dan terima kasih.